Jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh. Endorse-nya Nikita saja 10 miliar, ribut uang 4 miliar, 2 miliar. Bikin malu saja kalau nggak punya duit. Kasih aja nih. Ada lagi yang mau disampaikan? Izin yang mulia, saya mohon keluarin madam saya dari Lembaran baru kisah persidangan perkara dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dan seterusnya, Dr. Reza Gladys, telah dimulai pada tanggal 14 Agustus 2025 kemarin. Masih dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi, sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin lagi-lagi menguak sederet fakta baru yang membuat proses persidangan semakin ramai disorot tajam. Salah satu fakta yang terkuat datang dari seorang saksi bernama Bambang Sumanto, selaku bagian marketing perusahaan properti. Lantas, seperti apakah kesaksian itu? Serta bagaimanakah pula Nikita Mirzani serta tim kuasa hukumnya menanggapi kesaksian tersebut? Bagian daripada hak Nikita Mirzani dibayar sampai 10 miliar. Yang dia lakukan adalah mereview atau melakukan posting, disuruh posting, betul? Dia posting, tahu? Yang posting sendiri. Oke, atas developer Anda ya. Abang-abang, pertanyaan saya, apakah dari harga 41 miliar itu menjadi 33 miliar 425 itu diberikan diskon hanya kepada saya atau ada customer yang lain, Pak? Karena waktu itu masih ada promo, itu sebenarnya khusus buat ibu. Khusus buat saya ya? Berarti saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya? Terima kasih Pak. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Napapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Napapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Masalah uang 4M itu kelinci. Super duper kelinci. Terbukti lagi omongan mulut Mamski kan. Ternyata 10M dong endorse. Jadi untuk merebranding produknya RG itu yang emang nggak layak jual, nggak layak dibeli sama orang-orang, sama masyarakat nih, itu nilainya super duper murah banget ya. Lu mau endorse orang 4M doang, alamak, is only for billion. Kelinci itu kelincong. Endorse-nya Nikita saja 10 miliar, ribut uang 4 miliar, 2 miliar. Bikin malu saja kalau nggak punya duit. Kasih aja nih. Momen tak kalah mencolok juga datang ketika seorang staf hukum dari salah satu bank swasta dihadirkan di dalam persidangan. Pasalnya, kehadiran sang saksi sukses membuat Nikita Mirzani terbakar api amarah. Lantaran ibu 3 anak itu merasa jika privasi finansialnya sebagai nasabah telah dilanggar ketika sang saksi membongkar rekening koran miliknya di persidangan. Perih rasa sakit hati yang ia rasa
bahkan mendorong untuk melempar sinyal, tahu dirinya siap melayangkan somasi terhadap ban tersebut. Lantas, bagaimanakah pandangan praktisi hukum terhadap rencana tersebut? Serta bagaimanakah pula luapan emosi Nikita Mirzani? Saya tidak menjelaskan untuk pendapat uang, tapi saya hanya menjelaskan terkait transaksi saja. Transaksi saja. Berapa uangnya orang Anda periksa semua? Saya ditanyakan. Anda pasti dapat surat kan? Betul. Surat itu apa sih? Saya diminta data dan keterangan terkait dengan adanya tindak pidana. Berapa nilai tindak pidananya di surat? Atau ada tidak surat yang menyatakan akan melunasi uang miliar dan uang 1, sekian miliar? Anda kan pasti dikasih surat sama penyidik dari Polda Cyber ya untuk memeriksa dana besar 2 miliar. Ada tulisan seperti itu atau enggak? Atau cuma hanya ngecek aja? Saya diminta data terkait dengan mutasi rekening keseluruhan. Mutasi rekening Ya, keseluruhan. PDB November 2024 sampai dengan Februari 2025. Padahal kasus ini kan November. Dilaporkan bulan Desember. Kan Anda tidak apa? Anda baca. Ya, tapi saya tidak tahu pada saat itu, saya tidak tahu kasusnya seperti apa. Ada nggak di BCA perlindungan kepada nasabah prioritas? Kami melindungi seluruh nasabah. Melindungi. Melindungi seluruh nasabah. Kalau melindungi, kenapa Anda melakukan ini? Anda acak-acak tanpa Anda memberikan konfirmasi kepada saya. Padahal Anda tidak tahu uang dari mana saja yang saya dapat. Saya atau kami mendapat surat permintaan dari aparat. Lagi yang Anda bawa lagi surat-surat Kami dari berdasarkan polisi. Anda bilang tadi katanya nasabah BCA itu dilindungi, apalagi saya prioritas. Ya, itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Jadi gini, kalau memang Nikita Mirzani ambil langkah somasi pihak bank, dampak daripada bank mengeluarkan rekening koran tanpa penetapan ketua pengadilan, nah itu berisiko. Kenapa? Data pribadi itu tidak boleh diupload di publik secara sembarangan, apalagi dijadikan sebagai rujukan hukum. Ya, kalau memang ada izin atau penetapan ketua pengadilan untuk membuka data Nikita Mirzani itu boleh. Tetapi kalau tidak ada, ya itu berisiko hukum, itu aja. Jadi intinya begini, data pribadi, perbankan, ya baik dalam data bank, kemudian nomor handphone, percakapan pribadi, dan bagian daripada khusus ya bank, itu bagian daripada hal yang perlu penetapan ketua pengadilan untuk mengungkap, karena itu rekening koran dan itu bagian daripada alat bukti. Ya, dan itu tidak bisa sembarang seperti itu. Selain itu, asal-usul dari uang senilai 350 juta yang diterima oleh Nikita Mirzani pun akhirnya terungkap secara jelas. Ya, di dalam agenda sidang kemarin, Nikita menjelaskan bahwa uang itu bukanlah hasil tindak pemerasan, melainkan uang pemberian ikhlas dari seorang pengusaha skincare asal Aceh bernama Sheila Saukia, yang mana didasari oleh rasa bersalah. Dan demi menguatkan argumennya, Nikita bahkan mengaku sudah menunjukkan bukti percakapan yang berisi pembahasan tentang uang tersebut. Saya cuma mengingatkan bahwa uang 350 juta itu kan sama Saukia yang sama Putri Umur itu kan bilang katanya sudah ikhlas memberikan kepada saya karena supaya saya tidak marah lagi karena dia memberangkatkan Waria Umroh. Saya nggak tahu kenapa ini dibahas lagi di persidangan ini. Terima kasih ya. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah Saukia Ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan Waria Isazega yang dia tahu Waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sandi juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut. Ingat ya, saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di
meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Kalau yang 350 juta itu dengan sadar dirinya sendiri, kan ada chatnya Sela Sofia ya ke Ami Nikita Mirzani bahwa dia sendiri yang mau menggantikan uangnya Nikita Mirzani, dikarenakan itu uangnya Nikita Mirzani karena dia mungkin ngerasa itu uang untuk anak-anaknya, maksudnya anaknya Nikita Mirzani, dia nggak mau Nikita Mirzani terbebani karena itu waktu lagi ngebahas tentang masalahnya Kasel ya, waktu itu tentang umrohnya ya, kalian tahu ya yang berita viral itu. Menurut pengakuan Nikita Mirzani mengeluarkan uang itu untuk bayar lawyer untuk masalah itu, terus juga ada masalah demo, terus juga ada masalah untuk media lain-lain kayak gitu, untuk mengangkat kalau seandainya ini terjadi dugaan penistaan agama kayak gitu. Nah, ketika saya bercerita itu, saya nggak ada sama sekali minta uang ke Kak Sel ataupun, dan itu pun juga diakuin juga di chat juga dia mengganti sendiri kayak gitu. Inisiatif dari kan ada kan bukti chatnya kan terlampir kayak gitu. Kalau memang kita lihat untuk ya kan berkaitan dengan kasusnya apa, kalau memang ada saksi baru kemudian ada transferan uang, itu kembalikan kepada ya personal hukum lainnya. Tapi berkaitan dengan pasal yang dituduhkan kepada Nikita ini, yang saya bilang sejak awal sampai hari ini saya melihat banyak poin menguntungkan Nikita. Sementara itu, agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan kemarin juga dihiasi dengan sebuah momen haru dan memancing air mata. Pasalnya, majelis hakim tiba-tiba saja mendapat permohonan dari salah satu saksi untuk membebaskan Nikita Mirzani. Momen itu terjadi ketika asisten rumah tangga Nikita Mirzani dihadirkan sebagai saksi oleh pihak jaksa penuntut umum. Mulanya, wanita bernama Ati Sumiati itu diberondong sederet pertanyaan soal keuangan Nikita Mirzani. Akan tetapi, kesaksiannya bergulir panjang hingga sampai ke pembahasan sosok Nikita di belakang layar. Dan semua itu dikupas secara dalam oleh sang asisten rumah tangga. Lantas, seperti apakah sosok Nikita Mirzani di mata sang asisten rumah tangga? Saksi, saya mau nanya ke saudara. Saksi kan sudah lama nih kenal sama terdakwa. Dari berapa tahun? Udah mau 7 tahun. 7 tahun ya. Sepengetahuan saksi, terdakwa ini punya anak asuh nggak sih? Punya. Saya Berapa banyak? Saya tidak tahu berapa banyak, cuma sepengetahuan saya punya. Punya ya. Ya. Tapi saksi tidak tahu berapa banyak. Iya. Apakah itu juga masuk sedekah itu bisa dikasih ke sana? Ya bisa lah, kalau misalkan ada nyuruh ya kasih aja. Oh, ada nyuruh pasti ada ya. Selain daripada asuh, sekolah dan lainnya, apakah ada sekolah yang sudah dibangun sama terdakwa ini sehingga ada aliran dana sedekah itu untuk sekolah tersebut? Setahu saya, Pak, madam itu sering membantu orang yang nggak dikenal sama yang dikenal juga sering membantu. Seperti apa yang Seperti yang misalkan ada gojek rumah, bayar ongkosnya sedikit langsung dikasih gede, terus ketemu sama gojek motornya jelek dibeliin motor. diberi motor? Iya. Terus selain itu yang misalkan ada biaya-biaya tadi kan sekolah ini kan ada untuk memberikan motor ya. Saya tadi kembali ke masalah sekolah, ada nggak yang dibayarkan sama? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk sering memberi asuh tidaknya itu ada. Iya, ada. Seperti tambahan saksi, terdakwa ini seperti apa orang ini? Madam Nikita Mirzani saya udah kenal mau 7 tahun, dia orangnya baik. Baik itu seperti apa? Baik itu sering menolong orang lain. Monologi seperti apa bisa dijelaskan ke saksi? Ya menolong orang lain seperti yang dibutuhkan itu aja. Ada lagi yang harus disampaikan? Izin yang mulia, saya mohon keluarin madam saya. Nanti itu masih jauh ya, nanti kita. Saya anak-anak Ya, yang mulia. ikut ya. Jadi keterangan saksi benar atau salah? Seperti apa? Benar semua. Terima kasih saksi Terima juga kasih semua. ya, madam. Jadi gini, kalau berbicara tentang saksi ya, kalau bicara tentang saksi kan saksi yang meringankan kita lihat dulu ya kan. Tetapi apapun itu ini kan sesuai dengan case yang sedang disidangkan ya kan.
Dan kalau memang dilihat dari rujukan alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan di pengadilan, saya rasa bahwa saksi-saksi tersebut menguatkan kita malah, ya kan? Malah sangat menguatkan kita. Persoalannya kita belum masuk pada tahap yang ya dalam itu tuntutan jaksa. Dan kita semua pasti dalam ambang-ambang menilai ya. Tapi saya sebagai praktisi hukum, saya melihat poin demi poin, nah Nikita sangat banyak yang menang di banyak poin itu aja. Tak dapat dipungkiri, perjalanan panjang kisah perseteruan Nikita dan Dr. Reza memang telah menjadi buah bibir perbincangan serta tontonan masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Nikita pun memberikan tanggapannya ketika ditemui pasca persidangan rampung digelar. Dan Nikita berkata bahwa dirinya sangat menyayangkan perkara ini sudah dibesar-besarkan hingga seperti ini. Apalagi menurut Nikita, terpantau masih banyak kasus besar yang patut diperhatikan ketimbang perkaranya dengan Dr. Reza. Lantas, bagaimanakah tanggapan praktisi hukum? Serta bagaimanakah pula luapan kekecewaan Nikita? Jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai 1 Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Lu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Bikin malu saja nggak punya uang sebentar. Ya saya sepakat dengan kata-kata Nikita ya kan. Tapi apapun itu ya kita kembalikan kepada proses dalam hal ini. Saya sebagai seorang praktisi hukum, hari ini kita menunggu ya putusan hakim ke depan ya kan. Tapi saya yakin bahwa ekspresi-ekspresi yang disuarakan oleh Nikita Mirzani bagian banyak menyampaikan bahwa ketidakadilan itu ada. Siapa yang dirugikan dalam perkara ini? Nikita sendiri yang paling dirugikan. Bayangkan bahwa sekian lama ditahan aja, berapa banyak uang yang dia rugi ya kan? Sudah puluhan miliar, ya tidak sebanding dengan apa yang dituduhkan. Bahkan yang dituduhkan kan sudah dikembalikan. Sejak dari awal saya bilang tidak ada pemaksaan di situ, ya kan? Walaupun pasalnya udah dihapus, sudah diganti. Tapi apapun itu, saya mau berbagi. Kenapa sampai Nikita dimenangkan dalam sebuah poin? Nikita belum pernah membuat suatu pengancaman di media sosial. Apabila kamu tidak memberikan 4 miliar, maka saya akan membuka secara publik semua produk-produk. Bukan tidak. Tetapi dia menyampaikan bahwa dia udah terlanjur pakai produk. Ya merusak dirinya. Ya bagi saya seperti awal saya bilang, itu kompensasi. Tapi kalau kompensasinya udah dikembalikan, ya keep. Itu aja. Nah, selesai sudah. Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.